الفاتحة بالقبول وتمام كل شيء ونال خير المعلوم وراء من المطلوب إلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال Qara'un dia Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasl anil hadasi awla biqasdin ba'da niyatil junubi aw tasrisi wajhil muhdisi aw ba'dal ghaslatil ula in qasadal ikhtisara alaiha bila niyati irtirafin wala qasdi akhdil ma'i li gharadin akhara sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi walahu an yaksila bima fiha baqiya sa'idiha. Walau adkhalal mutawaddi'u, kalau memasukkan orang yang berwudu, yang mau berwudu, kawan itu aradal. Jikalau memasukkan orang yang mau wudu akan tangannya, masukin tangannya itu, ya, celupin tuh ke air, masuk ke dalam air sedikit nih ya, air banyak gak ada masalah. Jadi orang yang mau wudu dimasukin tangannya airnya sedikit. Maksudnya apa dimasukkan? Biqasdil ghasli anil hadas, dengan tujuan membasuh daripada hadas. Kan tangannya berhadas itu kalau wudu. Kalau mukanya udah tuh diangkat hadasnya, ya kan? Tinggal tangannya belum kan? Tangan, rambut, kaki. Wajib nih. Ketika dia masukkan tangannya ke dalam air yang sedikit, tujuannya apa? Membasuh daripada hadas yang ada di tangan dia tuh, ya tangan kanan punya ya. Aula biqasdin ba'da niyatil junubi, atau enggak tujuan apa-apa, enggak tujuan ini kagak itu kagak, mutlak aja gitu ya, dimasukinnya di tangannya tuh, enggak ada tujuan apa-apa ini. Tadi kan ada tujuan mengangkat hadas tuh, ya kan, untuk dia membasuh dari hadas. Ini enggak. Kapan tuh dia masukin? Dia masukin enggak ada tujuan apa-apa. Ba'da niyatil junubi, sesudah niat orang yang junub. Orang yang junub tuh ya niat dulu tuh. Nawa itu raf'al hadasil akbar, betul enggak? Ya kan? Dan dia diguyur, ya kan, kemudian tangan dimasukin situ, ya tinggal ngapain, masukin aja udah, paham tuh ya, nggak niat ini nggak niat itu enggak, tapi kan tangannya berhadas itu, betul enggak? Ya kan, tangannya masih ada hadas itu.
Dimasukin ke dalam. Di tangannya nerusin nih, nerusin nerusin mandi yang sesudahnya tadi sebelumnya, betul nggak? Nerusin tangannya dimasukin ke dalam. Niatnya apa? Masukin aja. Nggak niat apa-apa, nggak mutlak aja gitu ya. Au taslisi wajhil muhdisi. Atau ini 3 masalah nih. Tadi masalahnya ini. Yang kedua masalahnya ini. Kalau yang kedua orang junub tuh. Yang pertama orang yang wudu. Au taslisi wajhil muhdisi, atau dia masukkan tangannya tuh ke dalam itu air sedikit sesudah meninggalkan wajah orang yang berhadas, anak kecil nih. Sebut hadas mutlak tuh anak kecil. Ya orang kalau udah wudu yang pertama udah, yang wajib, yang kedua, ketiga kan sunat. Habis itu kan tangan. Betul nggak? Udah pasti tangan tuh. Ya kan? Yang pertama udah. Ya kan? Dia wudunya. Ini pasti alat nih. Pasti alat tuh kan ya? Ini ember. Ini pasti alat ini. Otomatis, betul nggak? Mau diniatin pasti alat. Emang gimana mau masuk muka, mau gituin mukanya ke dalam begitu? Enggak lucu begitu ya kan ya? Enggak ada gayung di dalam alat. Hadas. Terangkat tas pertama. Kemudian yang kedua, otomatis salah tuh udah tuh. Yang kedua, yang ketiga, habis itu pasti tangan kan? Dia celupin tangannya tuh ke dalam. Kan tangannya besar hadas tuh. Ada nggak tangannya? Tangannya berhadas, mau dibansu. Dimasukin tangannya ke dalam. Ya. Au ba'dal ghaslatil ula. Atau dia masukin tangannya kayak sedikit sesudah bansuan yang pertama. In qasodal iktisar alaiha, jika bertujuan dia itu membatasi atas bansuan yang pertama aja. Wudunya atu-atu aja dah. Mukanya sekali, tangannya sekali gitu ya. Ya begitu dia. Jadi memang dia nggak mau niat 3, enggak. Jadi niatnya muka sekali. Habis muka ya tangan. Mau niatnya begitu, nggak mau yang kedua ketiga enggak. Jadi yang wajib sekali tuh. Wajib basuhan sekali langsung tangan. Dimasukin tangannya ke dalam tuh kayak sedikit. Dan niatnya apa? Membatasi cuma 1 basuhan dong mukanya tuh, nggak 3 kali. Paham tuh ya? Berapa masalah tuh? 4 masalah tuh. Kita jawabnya 1 tuh. Tupatul muhim begitu tuh. Puyeng gitu. 4 masalah dijadiin 1, jawabnya 1 dah. 4 masalah, 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah. Jawabnya 1, mustakmal. Gitu ya bentar. Ya kan? Ini masalah grendel namanya nih. Dikumpulin masalah-masalah mau dikumpulin. Ini 1. Nah, ketika dia masukinnya tuh bila niat iqtirafin, tanpa niat nyendok. Tanpa niat jadikan tangan sebagai gayung gitu. Oh, ini gayung nih, gak ada masalah tuh. Ketika nyemplungin tangannya ke ini, ke air yang seember tuh, sedikit, ini gayung nih ya. Nah gitu tuh, niat gayung, itu gak ada masalah. Gak mustakmal tuh air tuh. Waktu dimasukin tangannya tuh, dari 4 masalah tadi, dia gak niat sebagai gayung tangannya. Masukin aja udah. Kan tangannya berhadas nih, betul nggak? Belum dibasuh kan tangannya kan? Masukin ke ember tuh. Tanpa niat nyendok, tanpa niat jadikan tangan sebagai gayung. Wala qasdi akhdil ma'i, dan tidak juga berniat mengambil air liogharadin akhar, tujuan yang lain. Kali tujuan lu ngapain masukin tangan lu di muka udah nih ya, semua udah kita masukin. Enggak, aku bukan mau niat mengangkat hadas tangan, bukan. Mau ngambil air buat nyiram api tuh gitu. Lu enggak mustakmal tuh air tuh. Kan jempolin tangannya tuh. Niatnya ngapain? Ya mau minum kali gitu ya, bisa nggak? Mau minum, apa aja niatnya? Ada tujuan lain, ya kan? Jadi yang pertama niatnya dia nggak niat nyendok tangan sebagai gayung, kemudian tidak niat ada tujuan yang lain, ya kan? Matiin api apa gitu ya, macam-macamnya tuh. Nah kalau begitu keadaannya soro mustakmal, jadilah air itu mustakmal tuh. Jadi ini air yang tangan masuk ke dalam nih, itu ada mustakmal tuh, yang di tangan yang semuanya tuh yang dikit. Tangannya berhadas ini, betul nggak? Ketika nyamplung ke dalam, ya kan? Air jadi mustakmal. Mustakmal kemana? Bin nisbati, dinisbahkan mustakmal, ya,
Disebabkan dihubungkan li ghairi yadihi, untuk selain tangannya. Mustamal buat rambut, mustamal buat kaki yang belum tuh, betul nggak? Kalau buat tangannya nggak mustamal, terusin aja tangannya. Tahu dia? Cara begini nih. Ini air yang di tangan ini nih, di situ air tuh, ada situ. Dia mustamal buat rambut, nggak boleh. Habis tangan kan rambut, buat kaki nggak boleh pakai tuh. Falahu an yagsila, maka boleh baginya an yagsila, membasuh bima fiha, dengan sesuatu yang ada pada tangannya itu, ya kan, bagi dia yang tersisa daripada lengannya. Kalau yang di tangan sih buat tangannya nggak mustamal, buat yang lain mustamal, paham tuh? Ini nih tangannya, terusin aja ke sini nih, kesiniin, itu nggak mustamal tuh. Emang buat dia, buat tangan itu, kecuali udah misah, paham dia? Oh mungkin deh, buyang-buyang itu, ya ngaji begini dapatnya susah nih, susah nggak? Susah. Fathul Mu'in itu standar, ente Fathul Mu'in udah paham itu, jadi kiai ente udah. Kalau paham Fathul Qorib masih ustadz pangkatnya. Ente ngaji apa? Fathul Qorib masih ustadz pangkatnya ente. Paham kagak? Ya belum paham, masih ustadz-ustadzan namanya tuh. Kalau paham Fathul Qorib namanya ustadz. Kalau udah ngaji Fathul Mu'in, pagi paham, pangkatnya udah kiai itu tuh. Yang ngomong beliau tuh, guru kita namanya Maulana Syafiat. Ya, nah jadi 4 masalah tuh jadi satu. Jadi kalau buat tangan nggak mustamal, betul nggak? Buat yang lain mustamal tuh, buat rambut, buat kaki tuh bos, mustamal, nggak boleh pakai tuh. Oh udah pakai duluan, buat kakak harus tangan situ, ya nggak? Ya, itu para untuk masalah tuh. Wa ghairu mutakhayyirin, kita bicara air mutlak nono. Ma'un mutlakun tuh matanya tuh, ma'un mutlakun kayak mustamal itu ya. Kemudian wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran, dan tidak berubah dengan perubahan yang banyak. Kalau berubah sedikit maka gak apa-apa ya. Yang saya bilang teh kondangan tuh, dikit berubahnya gak apa-apa buat wudu. Oh begini kagak boleh nih. Menyebut air apa air teh nih? Air teh. Nama kemutlakannya udah kagak ada. Air udah gak bisa tuh. Bisa nyebut teh, air teh, ya enggak? Jadi nama kemutlakannya udah nggak ada. Orang nyebut air teh, ini bukan air, nyebut air salah nih, air teh, ya kan? Kalau dikit-dikit doang tuh masih boleh, dikit-dikit wah sama dikit, dikit ya boleh bakal wudhu, ya kan? Tapi kalau perubahannya banyak kayak begini nggak boleh nih. Bagaimana banyak tuh? Bihaitsu yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi, sekira-kira mencegah tuh perubahannya itu, ya kan? Tawiran tadi mencegah boleh kemutlakan nama air atas sesuatu yang berubah tadi itu. Orang udah menyebut air lagi, air teh, ya enggak? Air apa? Air susu, ya kan? Air kelapa, nah gitu. Dia haitsu yamna'u bihas, kira-kira yamna'u mencegah apa faedahnya? Perubahan itu akan kemutlakan nama air alai, atas air itu. Nah itu nama air. Jadi air itu udah nggak disebut air lagi dah, air teh. Kalau mutlak kan titik tuh, air mutlak titik, ya kan? Yang lepas ya, lepas dari qaid yang lazim. Bagaimana suaranya tuh? Udah tercegah kemutlakan nama air atas air itu, bi an taghayyara ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw rihin. Kita dengan bahwasanya berubah oleh salah satu sifat air itu, ya sifat aslinya tuh air berubah, min ta'min daripada rasanya. Air di kolam ya, air di kolam kejatuhan sabun mandi berubah dikit nggak apa-apa, boleh buat mandi hadas, boleh buat nyuci najis boleh. Tapi kalau udah berubah, ya bagaimana berubahnya tuh? Jadi sifat air udah berubah tuh, sifat aslinya, ya min ta'min rasanya dicobain, ya kan? Sabun ini, nah gitu. Aulaunin udah putih bener ini, ya kan, putih sabun.
rebusa, aurehin, wanginya wangi sabun. Nah, itu kagak boleh tuh. Ya. Gitu. Walau takdirian, walaupun perubahannya ditakdirkan, diandaikan. Tahu ini andaikan? Kalau perubahan takdir nggak kelihatan. Ya, contohnya nih, air kemasukan air mawar. Dia berubah, tapi diandaikan berubah. Perubahannya nggak kelihatan. Ada air mawar yang udah kehilangan sifat aslinya. Udah kayak air putih aja udah, tapi dia air mawar. Sampai kapanpun air mawar juga dia, nggak boleh bakal wudhu tuh. Tahu nggak? Sekarang air seember nih, ini air mawar segini nih, masukin. Dimasukin, ya nggak ada perubahannya di situ. Orang udah berubah, udah nggak ada apa aslinya udah hilang. Betul nggak? Paham ya ente? Air seember masukin air mawar yang sifat aslinya udah kagak ada. Air mawar bau wangi tuh, rasanya beda. Ini udah kayak air biasa, masukin ke ember, udah nyampur situ, ya kagak berubah. Sekarang ambil air mawar yang asli, bandingin. Ini yang asli yang baru beli nih, yang segelas. Masukin situ, berubah nggak tuh? Kalau berubah, berarti yang pertama berubah tuh. Kalau ini yang asli nih, asli banget nih, ada bau wangi masukin ke ember. Wah, berubah nih. Itu namanya hissi perubahannya tuh. Jadi patokannya ini nih. Kalau ini berubah, maka yang ini berubah juga nih, yang takdir nih. Paham nggak? Ini gak kelihatan. Buat pembandingnya nih, bandingin satu nih. Kalau ini berubah, maka ini berubah juga. Perubahannya gak kelihatan, gak boleh bakal wudhu tuh. Paham nggak tuh? Paham ya? Ya, perubahannya hisian dan takdirian. Takdirian tuh yang udah gak ada, yang sifat aslinya udah ketahuan tuh. Air mawar udah hilang ini yang sifat aslinya. Bandingkan sama yang aslinya tuh. Kalau yang asli dia berubah, maka yang takdir berubah, ukurannya sama nih ya. Oh berubah juga, berarti berubah tuh nggak boleh. Berarti mustamal tuh, yang apa nggak suci mensucikan dia. Kalau bakal wudhu. Aw kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhiri fil asahi, atau adalah perubahannya itu bima dengan sebab sesuatu yang ada di atas anggota orang yang bersuci. Jadi bukan air yang berubah, berubahnya di sini nih, di anggota orang yang berwudu atau orang yang mandi. Itu berubah juga tuh, nggak boleh bakal wudu tuh, nggak boleh terusin. Fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih mu'tamad. Orang suka peborehan mukanya tuh perempuan, peborehan, pakai barang pocok apa gitu ya di mukanya tuh, atau pakai apa masker gitu ya, ya wudhu, ya kan berubah air di muka, berubah nggak boleh bakal wudhu, kesonanya udah nggak boleh, sebab udah berubah di muka dia, berarti nggak suci, mensucikan. Ada perubahannya di ember, ada perubahannya di muka, di anggota badan tuh, part wudhu. Fil asahi, asahi khilaf nih ya, yang mengatakan tetap suci, ada yang mengatakan enggak. Yang mu'tamad nggak boleh tuh, udah berubah, berarti airnya nggak mutlak lagi. Wa innama yu'asiru taghayyuru, dan bahwasanya memberikan bekas, mempengaruhi itu, memberikan bekas atau taghayyur oleh berubah. Jadi berubah nih air nih, gitu ya. Bahwasanya memberikan bekas oleh berubah, jadi airnya sudah jadi berubah. In kana bi khalitin ay mukhalitan lil ma'i wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'il aini. Jadi kalau adalah berubahnya air itu bi khalitin, dengan benda yang bercampur, maksudnya yang larut, yang membaur, khalit itu yang mencampur, yang larut, yang membaur, berubahnya dengan dia tuh. Ay mukhaliton, artinya bercampur, perubahan itu mukhaliton lil ma'i, dengan air ya, jadi membaur ya, mukhaliton tuh larut, membaur, nyampur. Bi khalitin tafsirnya itu mukhaliton lil ma', jadi berubah itu dengan sesuatu yang membaur bagi air yang larut. Apa itu mukhaliton? Wa huwa ma la yatamayyazu, sesuatu yang tidak bisa terbeda fi ra'il ain, pada pandangan mata. Kalau airnya segelas, ya kan,
masukin gula 1 sendok, ente aduk, itu udah nggak bisa dibedain tuh mana gula mana air yang asli, udah larut di situ. Paham dia? Itu namanya mukhalid, larut ya, membaur, sehingga matanya sudah nggak bisa bedain lagi mana gulanya mana airnya. Betul nggak? Nah, itu namanya mukhalid. Tahirin, ya, benda yang bercampur tuh tahirin, yang larut, benda yang suci. Kalau yang najis ya tak najis. Ini benda yang suci seperti garam, apa namanya tuh, gula, kopi. Waqad ghaniyal ma'u anhu, dan terkaya air daripadanya, dan bisa terhindar tuh air dari benda yang suci. Ya kan? Air itu bisa terhindar dari benda yang suci tadi. Kalau gula kan tempatnya di toples. Apa gula ada di air situ? Betul nggak? Nah kalau tanah sih air nggak bisa menghindar. Emang tempatnya di situ air, tempat tanah. Paham ya deh? Kali Ciliwung tuh. Kali Ciliwung. Airnya warnanya apa? Coklat. Kan berubah kan ya? Itu nggak apa-apa. Sebab itu air emang tempatnya di situ di tanah. Itu air nggak bisa menghindar sampai nggak bisa misahin tanah sama air. Amin deh, ya kan? Nah kalau yang bisa dihindari itu air sama benda yang suci, kalau nyampur tuh nggak bisa tuh, ya nggak dimaafin, ya kan? Tapi kalau air emang nggak bisa dihindari dari sesuatu yang benda suci tadi, tanah tuh, itu tetap mutlak dia, walaupun berubah warnanya tuh. Amin deh. Ya kan? Waqad ghaniyal ma'u, dan terkaya tuh air dari benda yang suci tadi, artinya bisa dihindari. Ya kan ya? Gula di mana? Di dapur, toples, air. Ya kan? Kan bisa dihindari, itu bisa dijaga. Lain halnya tadi tuh, air sama tanah bisa dijaga nggak? Nggak bisa. Emang tempat di tanah tuh air kebanyakan, ya kan? Airnya berubah jadi coklat, nggak apa-apa. Larut sama tanah tuh, membaur. Kaza'faranin, seperti minyak za'faran tuh, minyak saprang namanya itu ya. Minyak saprang. Kayak kembang jambu tuh, warnanya merah kuning. Kalau mau beli di situ tuh, di tukang jamu tuh, di mbak tukang jamu di pasar tuh. Beli apa? Minyak saprang. Ya kan? Masukin dalam air tuh, larut ya tuh. Nah, airnya nggak mutlak lagi. Za'faranin, yang saprang namanya itu. Wasamari syajarin nabata kurbal ma'i wawarakin turiha summa tafattata, gitu ya. Wasamarin, dan buah dari pohon, ada buah sawo gitu ya, itu kan buah sawo. Nabata, yang tumbuh dia itu kurbal ma, dekat air situ, ada air, ada kubakan situ. Ya kan busuk tuh kormanya, apa namanya, sawonya, betul nggak? Atau kecemplung, kecapi, busuk nggak? Busuk berubah airnya. Nah nggak boleh tuh, ya, dekat air. Wawarakin, dan dedaunan turiha, yang dilempar. Summa tafattata, kemudian hancur tuh daun-daun tadi. Orang nyampur gitu ya, ibu-ibu nih daun lemparin ke obakan situ. Aja kan suci air itu ya. Nah, kan daun hancur, berubah jadi hijau, airnya, betul nggak? Turiha itu dilempar. Nah juga sama tuh, dia bercampur dengan benda yang suci itu. Ya namanya mukhalid. Namanya nggak bisa dihindari, bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Orang dimasukin di situ, ya kan? La turabin wa milhimain wa inturiha fihi. Tidak tanah. Kalau tanah nggak bisa dihindari tuh, bisa nggak bisa dihindari, ya. La turabin. Kalau za'faran bisa dihindari sama air, bisa nggak? Bisa. Za'faran di mana tempatnya? Apa dimasukin di situ, ya?
Wamil himain, dan garam air, garam laut dia bilang dah. Ya. Wa in turiha, sekalipun dilemparkan keduanya ke dalam air itu nggak apa-apa. Ya, air laut masukin ke air suci boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Laut kan suci tuh, dia mengandung garam, ya kan? Masukin ke ember buat wudhu nggak apa-apa. Lalu robin tanah jadi masukin sengaja ke ember nggak apa-apa itu, ya kan? Emang asalnya air nggak bisa menghindar dari tanah, ya kan? Di mana ada tanah ada air, situ ada genangan, kali, sungai itu. Itu masih mutlak tuh, nggak apa-apa. Wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma, dan tidak mudarat, tidak mengapa perubahan yang tidak mencegah nama. Orang masih bilang al mutlak, benar nggak? Namanya nggak berubah, masih orang bilang air itu. Kenapa likillatihi? Karena perubahannya sedikit, ya. Kalau perubahannya sedikit, orang masih bilang air tuh, bukan air teh. Walau ihtimala, walaupun ihtimal ragu-ragu, ini perubahan dikit atau banyak nih ya? Dikit aja udah, gitu aja udah, nggak banyak, dikit aja udah, gampang aja. Paham nggak? Itu kalau dikit tuh mabniun ala taysir, dibangun di atas kemudahan. Nabi tuh kalau suruh milih di antara dua pilihan, Nabi pilih yang gampang, yang ambil, ya kan? Ada hadisnya tuh ya, maktar Rasulullah tidak suruh milih semua khuyur Rasulullah bayan amran illa ikhtara aisarahuma, itu Nabi pilih yang paling mudah. Kalau kita lihat nih dikit atau banyak nih, dikit aja udah, boleh bakal wudhu, ya enggak? Itu walaupun ragu-ragu dia. Bian syukka, surahnya itu bahwa dia ragukan, ahwa kasirun, apakah dia itu perubahannya banyak atau sedikit, ambil yang sedikit, yang gampang. Wa kharaja biqauli bi khalitin, maka keluar, enggak termasuk perkataan bi khalitin di mantan tuh, al mujawiru, yang berdekatan, yang bertetangga tuh, itu enggak larut dia, terus enggak apa-apa itu, ya, masih dianggap suci itu air. Wa huwa ma yatamayyazu linnadhiri, itu sesuatu tuh yang bisa dibedakan oleh pandangan mata. Kaudin, seperti kayu gaharu. Kayu gaharu di situ tuh, masukin ke gayung, diaduk-aduk, ya kelihatan tuh air, kelihatan, kayu gaharu kelihatan. Coba kalau gula, kelihatan nggak? Nggak bisa, udah larut. Itu namanya khalid, mukhalid tuh. Ini mujawir ini berkata. Tahu dia? Kalau kayu gaharu nih, masukin kayak diaduk-aduk, itu mujawir tuh. Airnya wangi nggak? Wangi, boleh nggak? Boleh, bakal wudhu. Tapi nggak khalid. Kalau yang khalid itu nggak boleh. Kalau mujawir nggak apa-apa, ya. Waduhnin, dan minyak kelapa gitu ya, air masuk minyak kelapa diaduk. Bisa nggak? Bisa dibedain. Minyak di mana? Di atas. Minyak kelapa gitu ya, atau minyak tanah. Di atas nggak? Berarti jenisnya beda tuh, ya kan? Lebih ringan di atas aja. Kalau diambil bisa tuh. Udah kamu wudhu nggak? Boleh bakal wudhu. Tapi jangan di minyak, ini minyaknya buang dulu, betul nggak? Ya, walau mutayyibaini, walaupun keduanya mengharumkan, itunya udinya mengharumkan, minyaknya mengharumkan, nggak apa-apa, karena dia mujawir, ya. Wa minhul bukhuru, dan diantaranya tuh, diantara mujawir itu al-bukhur, apa namanya tuh, uap. Uap nggak apa-apa tuh, ini masih suci dia, ya, masih suci. Wa in kasura, sekalipun banyak uapnya tuh, sekalipun banyak perubahannya gitu ya, masih suci tuh. Wa dhahara nahurihi, dan jelas baunya, kentara banget baunya. Ini paham uap nggak? Orang dulu kalau berak nih ya, kan di jamban tuh. Sekarang ada sepiteng ya, kagak pakai tanah digali tuh. Digali, di berak itu tuh dicubluk namanya. Kamu.
Dosa kecil gitu tuh. Bikin lubang tuh. Lubangnya kita berak gitu. Itu kalau udah penuh tuh bau ini uap tai. Tahu nggak? Kan nemplok di kain uap tai itu masih suci, itu nggak apa-apa. Orang nggak ada barangnya, cuma uap udara doang itu, ya kan? Kita cium bau tai kan? Udah kepenuhan itu cupluknya itu, gitu. Bau tai, walaupun baunya sangat banget, bau tai banget ini. Udah kepenuhan tainya nggak, baunya kan pindah lagi, gali lagi lubang sebelah sana ya. Jadi penuh ini masih kecil, gali lagi tuh lubang. Turunnya keuaban tuh, baunya minta ampun. Bau tai, lama-lama hilang sih, itu nggak apa-apa, suci itu. Kalau asap nggak boleh, asap ada ternya, ada bendanya tuh. Kalau lampu tuh, lampu tempel, kita bakar, soalnya hitam di atas, berarti ada bendanya tuh. Nanti nggak boleh. Kalau ada orang bakar sate babi gitu ya, ente lewat situ tuh kayaknya basah, mutan najis tuh kayaknya tuh. Oh, ada bendanya dia. Ini uap nggak ada bendanya, paham nggak? Ya. Poin kasiro, terlalu banyak perubahannya tuh. Wadhaharot dan dohir banget tuh. Nahurihi semua baunya bau tai, bau apa gitu ya. Tapi suci tuh, boleh banget sembahyang. Namanya uap. Ya khilafan di jam'i. Lain halnya pendapat satu jamaah. Saking ihtiyatnya itu, atau najis bau tai. Ya kan? Ya ihtiyat banget nih satu jamaah nih. Atau najis ini. Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu 'ainin fihi mukhalatatan bi alam yasil ila haddin bi haitsu yahdusu lahu ismun akhar kal maraqati. Wa minhu di antaranya nih ya, antara mujawir ya, yang suci dia. Aidon pula maun air ughliya yang digodok, direbus, digodok. Fihi yang di dalamnya itu nahu burin. Ya, dalam itu ada seumpama gandum direbus, digodok itu menjadi watam yang ada korma. Air rebusan ini. Air rebusan apa namanya, gandum atau korma. Haitsulam yu'lam, sekira-kira tidak diketahui infisalu terpisahnya tuh benda fihi pada air itu. Ya, nggak ada yang bisa tuh bendanya. Ya kan? Mukhalatatan, hal keadaannya bercampur, nggak ada. Ente rebusnya, rebus apa? Air, rebus. Timun direbus dah. Atau terong itu direbus ya. Ya kan nggak ada yang bisa tuh terong sama air masing-masing. Betul nggak? Air terong nanti angkat. Orang masih bilang air itu boleh bakal wudhu tuh. Air rebusan tuh. Kecuali airnya udah berubah. Air sop ya, air sop udah berubah nih, air sop nih. Ada ketimun, ada wortel, ada apa, itu mah air sop ini mah. Udah nggak boleh tuh mah. Kalau masih sebut air masih boleh. Ya. Nggak ada yang terpisah tuh benda pada air itu, mukhalatatan, karena bercampur. Bi alam yasil, bahwa tidak sampai ya ila haddin, tidak sampai itu air itu yang mujawir tadi ila haddin, kepada batas bihaitsu, sekira-kira yahdusu lahu, terjadi pada air itu ismun akhun, nama yang lain. Orang belum bilang air, namanya belum berubah. Kal maraqati, seperti air sayur ya. Kalau sayur nggak boleh tuh. Wah, ini mah sayur asem ini, air ini nyampur gini, banyak perawatan. Udah ada campur-campuran. Nah, kalau ngerebus belum itu. Jadi pengaruh beda nama tuh. Kalau orang sebut nih, wah ini mah kuah sop, ini kuah gulai ini, ya kan ya, udah nggak boleh tuh. Kalau masih bilang air doang tuh, bekas rebusan apa, terong apa, paya itu, rebusan ini jagung, nggak ada masalah. Walau suka, gitu ya. Oke, banyak-banyak nih puyeng ya teh. Anda juga puyeng, bukan ente itu. Sama-sama puyeng. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa nih? Masuk buru nggak?